Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat sore, salam sejahtera untuk rakyat dan untuk semua orang yang ada di Indonesia maupun di muka bumi ini. Awal pembicaraan kita ucapkan dulu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu podcast di Media Center STAI DI Lubuk Sikaping ini. Selanjutnya sholawat dan salam kita ucapkan ataupun kita kirimkan ke roh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman, kali ini saya sebagai host Lelty Saputriani akan mengadakan diskusi dengan narasumber kita yaitu Radini Arif. Yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai topik kegiatan yang disukai Radini Arif ini, salah satunya adalah silat. What? Selamat datang Kak Radini. Selamat datang Kak, terima kasih Kak. Nah gini loh Kak Radini, boleh langsung saja ya Kak ya? Boleh Kak, langsung. Saya penasaran Kak, kenapa sih kakak itu tertarik dengan bidang silat ini? Padahal kan kakak ini wanita nih, dan tertarik dengan silat gitu. Itu tuh karena ada 2 faktor Kak. Faktor yang pertama itu memang dari keluarga sendiri. Dulu waktu keluarga dari ayah dan juga keluarga dari pihak ibu, kedua-duanya juga suka bela diri Kak. Emang mempunyai organisasi bela diri sendiri. Ada yang dari Sunda itu juga mempunyai organisasi sendiri, perguruan sendiri. Yang dari Pasaman pun di sini juga mempunyai organisasi sendiri. Jadi ketertarikannya itu pada keluarga juga. Yang kedua itu karena faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan dini itu bisa dikategorikan kurang menyenangkan mungkin kan, yang membuat sakit hati sehingga dini berpikir buat ya belajar bela diri aja gitu kan, biar bisa membungkam mulut orang-orang kayak gitu. Nah, tadi kan ada nih kakak bilang karena faktor luar ataupun faktor lingkungan yang memaksa kakak untuk ikut bela diri. Iya. Kenapa kakak itu kenapa faktor lingkungan itu penyebab faktornya, atau bisa jadi nih kakak dibully gitu atau kucilkan lah gitu dari masyarakat? Enggak karena itu sih sebenarnya, itu karena emang sih ini sebenarnya masalah pribadi tapi nggak apa-apa lah. Itu karena dini sakit hati aja gitu sama lawan jenis dini. Oh iya, karena dini dulu tuh emang benci banget itu sama namanya cowok. Dini sama sekali nggak suka sama namanya cowok. Penyebab kakak nggak suka sama cowok itu apa? Karena Dini punya teman nih kan Dini juga sebelum kesini kan Dini juga di Medan. Nah Dini di Medan itu pernah lihat orang gitu, nah cowok ngasarin cewek, jadi Dini nggak suka. Jadi intinya itu kakak nggak mau terlihat lemah lah ya di mata cowok ini. Iya. Ya juga sih Kak, perlu juga kita bela diri kan. Iya wajib, kalau zaman sekarang tuh wajib Kak menurut Dini. Iya sih. Iya. Terus kakak itu masuk silat ini pada umur berapa atau pada tahun berapa umur kakak gitulah? Awal kali masuk silat ini di kelas 5 SD, itu di Batu Sangkar. Cepat kali ya Kak ya. Iya, ketertarikannya ini juga cepat. Umur 5 tahun ini juga udah tertarik sebenarnya sama silat. Cuman nggak terlalu waktu itu, lebih ke nari. Oh kakak juga suka nari nih? Waktu dulu nggak suka sih, cuman dimasukin orang tua. Mungkin karena faktor kakak wanita ya. Iya. Jadi kan orang tua itu dominannya ke cewek-cewek lah hobi kita gitu kan. Iya. Tapi udah besarnya kebalik jadi silat. Tapi tertarik juga sih aku, karena benar juga yang kakak bilang, kita itu sebagai wanita, walaupun wanita ini emang harus
pelajari bela diri ini, apalagi zaman sekarang nih banyak pembulian dan kita itu memang harus jaga sekali diri kita. Iya, apalagi cowok, bukan nggak semua cowok sih kayak gitu, cuman kan zaman sekarang lebih, kita lihat kan lebih banyak yang cowok-cowok yang bisa dikategorikan kurang ajar gitu kan sama cewek. Nah, tadi kakak bilang nih, kakak itu mulai ikut bela diri itu di Batu Sangkar. Iya, Batu Iya, Kak. Sangkar. Terus itu di SD-nya kan? SD sini Kak, Batu Sangkar itu ikut perguruan mamak sendiri. Oh. Terus pindah ke Pasaman. Enggak, setiap liburnya ke Batu Sangkar. Berarti 2 kali dalam 2 bulan dalam setahun Dini belajarnya. Sanggarnya atau nama Pencaksilatnya di sana apa, Kak? Ya, lupa sih karena udah lama gak kesana juga. Kalau kakak di sini aku lihat sering juga ya belajar bela dirinya di depan kantor bupati itu ya. Iya, kalau di sini Dini Dini mengikuti 2 perguruan. Yang pertama itu ada namanya Pat Bambu, itu lokasinya di Benteng. Tapi Dini keluar karena Dini kurang nyaman aja gitu. Rasa-rasa nggak worth it itu di situ bagi Dini. Jadi Dini pindah ke SHM, Silat Harimau Minangkabau. Latihannya di kantor bupati seperti yang kakak bilang tadi. Beragam juga ya, Kak ya. Iya, Kak. Oke. Nah, kakak mulai masuk di yang pertama kan kakak masuk yang di sini ya, di Benteng ini apa namanya? Iya, Pat Bambu. Pat Bambu itu tahun berapa? Itu waktu kelas 9 SMP sampai kelas 1 SMA. Oh, Iya, Kak. langsung Ke SAM waktu kelas 1 SMA juga. langsung masuk langsung masuk ke Iya. SHM-nya ya. Iya, Kak. Nih yang aku bicarakan lagi tentang manfaatnya gitu. Iya ada manfaatnya, tapi yang kakak rasakan setelah kakak belajar silat dan sebelum kakak belajar silat. Waktu sebelum belajar silat tuh emosi sih, lebih ke emosi Dini tuh belum terkontrol, sama sekali tidak terkontrol. Misalnya nih kan ada temen Dini yang cemooh gini kan, Dini kan benci dulu kata Dini kan tadi sama cowok. Nah jadi cowok ini cemoohin Dini, jadi Dini gak terima. Ntar itu mulailah itu Dini kan, mohon maaf sebelumnya, Dini kan juga suka main tangan dulu sama cowok. Beda sama cewek, kalau sama cewek Dini gak mau. Jadi karena cowoknya itu Dini gampang gitu main tangan sama cowok. Kadang benda-benda Dini buang ke dia saking keselnya. Tapi sejak Dini ikut silat ini kan, Dini berpikir 2 kali gitu kalau mau mukul, kalau mau berantem. Jadi nggak suka berantem lagi, terutama sama cowok. Otomatis dong kalau yang silat ini bisa mengontrol emosi kita juga. Iya, karena di waktu pelatihannya itu udah menyampaikan unek-unek itu gitu. Kita itu udah tersampaikan unek-uneknya melalui pukulan, tendangan, segala macam sama teman Iya kita. sih. Iya. Ada nggak sesuatu yang kakak rasakan di silat ini yang membuat kakak kesal gitu? Oh ada, ini kan misalnya nih kan Dini mau tampil nih besok lomba, tiba-tiba di cancelnya itu karena mungkin kekurangan orang, karena kan lomba tuh kan harus ada minimal orang. Jadi kekurangan orang, jadi di cancel. Sama lagi Dini mau tampil nih kan, cuman sehari sebelum tampil Dini cedera gitu. Itu serius kesel banget itu. Nah kakak ngomong nih ada perlombaan. Iya. Jadi penasaran nggak sih guys, kita itu mengetahui apa saja sih yang kakak dapat ini selama mengikuti pencak silat. Nah kakak apa saja di bidang, bukan di bidang sih tapi lebih ke penghargaan gitu. Oh, yang pertama tuh waktu ini tampil pertama itu di Benteng, itu perguruan Pasaman ada di situ. Nah, alhamdulillahnya Dini di situ dicap sama pendekarnya itu sebagai perempuan kecil yang miniatur, cuma lincah di silatnya gitu. Kedua kak? Yang kedua itu Dini sering tampil gitu, lomba gitu, sering di tepuk tangan. Iyalah ya kak ya, sering. Terus sering orang bilang wow hebat gitu. Sama yang oh iya kak, dekat-dekat ini juga ada event loh kak, di Sumbar. Lokasinya ada 4 titik.
ada di Sumatera Barat, Padang Panjang, Pesisir, sama Batu Sangkar tadi udah kan Kak? Udah. Belum. Batu Sama Sangkar Batu ya? Sangkar 4 itu. Kemarin itu kan kakak nih ada ngomong di grup mengenai perlombaan juga ya? Iya Kak, Itu kakak ikut nantinya. Insya Allah ikut Kak. Bagaimana persiapannya kak? Kalau saat sekarang ini persiapannya ya tinggal dirasa tinggal ngulang yang di bagian pisau. Oh dia pakai pisau kak? Pakai Kak, pakai pisau, pisaunya itu pisau asli, ditajamin. Nggak takut kakak kak? Enggak, karena udah latihan jadi nggak takut, kan gerakannya dilatihin terus, jadinya Iya tahu sih. kita. Iya, kan kita juga nggak bisa prediksi kalau pisau itu bakalan bisa kita atasi gitu. Nah itulah bedanya misalkan orang yang ikut silat sama yang nggak silat Kak. Kalau kita kan ikut silat, feeling kita itu tajam gitu, kemana arah pisau kita mata kita itu cepat kesananya Kak, jadi nggak kena. Ya, kalau teman-teman mau gabung juga ke silat ini juga boleh kok. Itu tuh silat Harimau Minangkabau, lokasinya di kantor Bupati setiap hari Sabtu sama Minggu. Tapi sekarang di Jambak Kak, karena ada sanggar yang minta diajarkan anak-anak kecil, anak SD untuk mengajar silat Kak. Bermanfaat juga untuk anak kecil ini kak. Iya Kak. Terus apalagi ada juga Kak di bulan Agustus ini ada lomba Kak. Lomba ini untuk se-Indonesia kalau nggak salah Kak. Lokasinya Itu- lokasi perlombaannya di mana? Itu di NTB, Lombok. Wow. Itu tuh kalau ini kan ya Kak ya, sama teman-teman sana kalau Bu ikut kan harus buat kartu Kormi dulu. Nah, setelah terdaftar kartu Kormi ini kan udah ada kartunya kan Kak. Jadi kita dibayar, orang Kormi itu membayar ongkos kita, tempat tinggal kita, makan kita. Pokoknya Sama uang dibiayain saku. gitu kayak kak. Iya, makanya di sana tuh kita cuman menyiapkan mental aja lagi sama gerakan. Oh, Iya, kakak ikut besok? insya Allah ikut Kak. Bangga kali lah jadi anak stay kalau gitu kan. Insya Bisa Allah. kita nih anak stay misalnya udah dapat juara atau apalagi Wish. dapat juara kan kak. Nih anak stay udah dapat juara 1 atau 2 ataupun 3 lah kan. Iya. Udah kecap lah itu pembelaan dirinya gitu. Orang Iya. pasaman kan bagus itu. Nah bagi teman-teman yang ingin ikut melatih diri kita itu untuk latihan silat, latihan bela diri, bisa join ataupun bisa hubungi kakak kita yaitu Radini. Nah, terima kasih ya kakak ya informasinya mengenai pengalaman hidup lah kakak lah namanya ini ya. Iya Kak. Semoga apa yang kami bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan saya sebagai host, saya yang tadi yang membuka dan saya juga dong yang mengakhiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.